Keberadaan tiang fiber internet di Kabupaten Bojonegoro semakin banyak dan kian semrawut. Sayangnya hingga kini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur penempatan maupun izin pemasangan tiang tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan potensi bahaya serta merusak tata kota. Maraknya pemasangan tiang fiber internet baik di seputar kawasan Kabupaten Bojonegoro ataupun hingga ke pedesaan belum ada regulasi yang mengatur di dalamnya. Hingga saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur penempatan maupun izin pendirian tiang tersebut. Di sejumlah ruas jalan, tiang fiber berdiri berdempetan, bahkan ada yang berada di bahu jalan hingga menutup pandangan pengendara. Tak sedikit pula kabel yang menjuntai rendah dan dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan. Selain membuat tata kota terlihat semrawut, keberadaan tiang tanpa penataan yang jelas juga dianggap berpotensi membahayakan keselamatan. Semakin tingginya kebutuhan internet, jumlah provider diprediksi akan terus meningkat. Tanpa adanya regulasi yang tegas, kekhawatiran warga terkait penataan tiang fiber internet di Bojonegoro sulit terhindarkan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Bojonegoro Budianto mengatakan, jika regulasi tentang kabel fiber optik memang secara khusus belum diatur. Menurutnya, adapun perizinan tentang telekomunikasi itu wewenangnya pusat sehingga izin pun dari pusat. Meski begitu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri berupaya melakukan intervensi untuk mengatur jaringan kabel fiber optik dari para penyedia. Intervensi ini akan berlaku pada saat jaringan kabel para penyedia internet bersinggungan dengan aset milik Pemkab. Seperti pada penggunaan jalan, itu baru nanti akan dikenakan izin dari kabupaten untuk penunjang kegiatan utama. Adapun perizinan tentang telekomunikasi itu memang wewenangnya pusat, sehingga izin-izin pun yang melakukan pusat. Kemudian intervensi apa yang bisa kita ambil di kabupaten kan? Maka intervensi itu nanti pada saat mereka bersinggungan dengan aset kabupaten, itu baru kita misalnya penggunaan jalan, nah ini baru nanti izin-izin jalan akan dikenakan oleh izin-izin kabupaten seperti itu. Isi saja adalah untuk menunjang kegiatan utama. Penunjang dari kegiatan utama itu diizinkan di kabupaten karena dia pakai aset kabupaten. Berarti belum ada nama-nama provider yang memasang di belum. Kalau yang desa ini kan aset desa ini sedang kita pelajari nanti. Namun dengan Kementerian Komisi A ini akan kita dengan ada rekomendasi pengaturan di daerah sehingga kalau di wewenang di PU kawasan yang rekomendasi kan dari PU Bina Marga nanti ya. Mereka hanya bisa memberikan rekomendasi yang jalan-jalan yang jadi aset kabupaten. Sementara jalan di kita itu ya, yang di desa aset desa. Ya. Itu ada hal yang mengatur sendiri. Kemudian ada jalan nasional, jalan provinsi. Maka mereka nggak bisa menentukan itu. Kami nggak berani memberikan izin atau menarik izin untuk yang di luar wilayah itu. Tapi nanti kalau mereka memakai bagian-bagian jalan kabupaten ada rekomendasi dari PU, maka di situ akan kita verifikasi. Edo Jadi Aldian, JTV Bojonegoro.